Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga di kitab Al-Usul Salasah, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan mengambil pengantar yang ketiga sebelum Syekh membawakan inti dari kitab Al-Usul Salasah, di mana di pengantar ketiga ini Syekh menerangkan tentang hakikat dari agama tauhid, agama yang hanif, agama yang merupakan agamanya semua nabi dan rasul, agama yang dibawa oleh nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sini kaum muslimin, beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah azza wa jalla membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa agama yang hanif, yang disebut dengan al-hanifiyah, yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ibadah seluruhnya kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Yang demikian itu adalah yang Allah perintahkan kepada semua manusia, dan untuk itu Allah menciptakan mereka. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna penjelasan dari kalimat ya'budun, beribadah kepadaku, adalah yuwahhidun, yaitu mereka mentauhidkanku. Kemudian beliau melanjutkan, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk. Sebaliknya, larangan paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah, dan jangan sekutukan dia sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, di sini Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hal, menerangkan beberapa hal yang beliau awali dengan mendoakan kepada orang-orang yang membaca tulisan beliau ini dan kepada segenap kaum muslimin supaya mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah,
Tentu ini adalah doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat besar. Karena hidayah adalah nikmat terbesar. Taufik kepada melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah nikmat Allah yang paling besar. Siapa yang mendapatkannya, sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang besar. Sebab hidayah itu mutlak dan murni di tangan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sungguh engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah dialah yang paling tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam dulu pernah bersabda, "Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, kalaulah bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan petunjuk, kami tidak akan mengerjakan sedekah, kami tidak akan mengerjakan salat. Maka siapa yang mendapatkan hidayah taufik, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dan karunia yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita melihat kepada orang-orang sebelum kita, siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah, kita bisa melihat bahwa benar hidayah itu mutlak milik Allah dan dia akan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Kita melihat misalkan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah sekian ratus tahun. Dan ternyata orang terdekatnya, istrinya, anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang terdekatnya, yaitu ayahnya, tidak beriman. Nabi kita alaihissalatu wassalam yang diperintahkan pertama kali untuk mendakwahi keluarganya, kerabat dekatnya, dan beliau langsung mengerjakannya, mengumpulkan keluarganya. Tetapi kita melihat misalkan ada paman beliau, Abu Talib, ada juga Abu Lahab, mereka tidak beriman. Karena memang hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi orang yang jauh, yang mungkin menurut kita kecil kemungkinan untuk mendapatkan hidayah, tetapi jika Allah kehendaki dia akan mendapatkan hidayah. Kita melihat misalkan istri Fir'aun, ya, suaminya adalah orang yang paling terdepan di dalam memblok dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi beriman ketika Allah menghendakinya. Salman Al-Farisi yang merupakan keturunan Persia, ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan hidayah kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan supaya dia mendapatkan hidayah tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua ya petunjuk, taufik untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya Syekh menerangkan apa itu Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Agama yang hanif. Agama yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Agama yang kita diperintahkan untuk menganut dan menjalankannya di dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, tidaklah mereka diperintahkan, ya, "Wa ma umiru illa liya'budullah," kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama, ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, hunafa, tidak ya condong kepada kesyirikan, tetapi keluar dari kesyirikan menuju mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apa yang maksud dengan Al-Hanifiyah? Agama yang hanif, yang dia adalah agamanya Nabi Ibrahim.
Syekh mengatakan anta'budallaha wahdahu mukhlishina lahuddin. Agama yang hanif adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan agama, ibadah seluruhnya hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Itulah agama yang hanif. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan merupakan agama semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul agama mereka sama, yaitu mengajak kepada ibadah kepada Allah, mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan seluruhnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mana isi dakwahnya adalah beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan di sini Syekh menisbahkan agama yang hanif kepada Ibrahim alaihissalam karena dua hal. Pertama, kan Ibrahim alaihissalam beliau adalah ayahnya para nabi dan rasul, Abul Anbiya war Rusul. Kemudian yang kedua, karena di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla di beberapa ayat menyandingkan kata hanif, agama yang hanif kepada Ibrahim alaihissalam. Misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah seseorang yang banyak taat kepada Allah dan dia orang yang hanif. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka agama yang hanif adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memurnikan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga Al-Hanifiyah atau agama yang hanif, dia adalah peribadatan kepada Allah. Dia adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah mengikhlaskan ibadah seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Agama yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang hanif adalah agamanya para nabi dan para rasul. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa inilah yang Allah perintahkan kepada semua umat manusia. Bahwa yang Allah perintahkan kepada semua umat manusia adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan tauhid atau memurnikan ibadah seluruhnya kepada Allah, dia adalah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam masalah ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kalimat ya'budun di dalam Al-Quran maksudnya adalah yuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya Syekh menyebutkan tentang perintah terbesar yang Allah perintahkan dan sebaliknya larangan paling besar yang Allah larang. Bahwa perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada umat manusia adalah perintah tauhid. Perintah supaya mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah engkau
mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Agar peribadatan seluruhnya dimurnikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwasanya ya Allah Azza wa Jalla, perintah yang paling besar yang diperintahkan adalah perintah kepada tauhid, mencakup tauhid dengan 3 cabangnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaan, dalam hal memiliki, dalam hal mengatur alam semesta ini. Begitu juga dalam hal menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan lain-lainnya dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah kita memurnikan atau mengesahkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah saja yang berhak kepada ibadah. Ibadah seluruhnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Baik itu ibadah-ibadah keyakinan, ataupun ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ibadah yang merupakan keyakinan atau ibadah hati seperti cinta, harap, takut, tawakal, semuanya kita berikan hanya kepada Allah. Ibadah perbuatan seperti menyembelih, seperti sholat, seperti puasa, kita peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah lisan seperti zikir, doa, semuanya kita panjatkan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu kita menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan bagi Allah oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebaliknya larangan paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Larangan paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Larangan terhadap kesyirikan. Baik syirik di dalam rububiyah ataupun syirik di dalam uluhiyah dan kesyirikan di dalam asma wa sifat. Kesyirikan di dalam rububiyah adalah ketika kita menyetarakan Allah dengan yang lain dalam perbuatan-perbuatan Allah. Misalkan kita meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ada yang menghidupkan atau mematikan selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini ada kesyirikan di dalam rububiyah. Kesyirikan di dalam uluhiyah adalah ketika seseorang memberikan ibadahnya atau sebagian dari ibadahnya kepada selain Allah. Ketika dia mengerjakan sholat atau puasa, atau dia berdoa, atau dia beristighatsah, atau menyembelih, bernadar kepada selain Allah. Maka ini merupakan kesyirikan di dalam uluhiyah. Kesyirikan di dalam asma wa sifat adalah ketika seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam sifat-sifatnya. Ikhwan fiddin rahimanikumullah, kemudian ketahuilah bahwasanya kesyirikan itu terbagi menjadi 2. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar adalah ketika seseorang mengadakan sesembahan selain Allah. Ada selain Allah yang dia sembah, ada selain Allah yang ia berikan kepadanya peribadatannya, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Dan syirik besar, kaum muslimin, dia mengeluarkan dari agama. Syirik besar membatalkan amal perbuatan. Sedangkan syirik kecil adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada syirik besar, atau yang menjadi sarana syirik besar,
yang disebut di dalam Al-Quran atau hadis sebagai kesyirikan tetapi tidak sampai kepada tingkat syirik besar, maka ia masuk di dalam kategori syirkun asgor atau syirik kecil. Syirik kecil bisa terjadi di dalam perbuatan seperti riya, sum'ah. Ya, ketika riya dan sum'ah itu sedikit, maka ia masuk di dalam syirik kecil. Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguh, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala riya. Nabi menjawab, yaitu riya. Sebagaimana juga syirik kecil bisa terjadi pada ucapan. Ya, sebagian ucapan merupakan bentuk syirik kecil. Di antaranya adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat kekafiran atau berbuat kesyirikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, syirik kecil sekalipun secara nama adalah kecil atau syirkun asgar, tetapi dia lebih besar daripada dosa besar. Dan bahayanya lagi bahwa syirik kecil adalah tangga menuju syirik besar. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang menunjukkan bahwa tauhid adalah perintah Allah yang paling besar dan kesyirikan atau melakukan kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar, karena ya tauhid adalah wasiat Allah yang paling pertama. Kesyirikan adalah larangan pertama yang Allah sebutkan ketika menyebutkan 10 wasiat di dalam surah Al-An'am. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakan wahai Rasul, kemarilah saya bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang pertama adalah janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun. Sebelum Allah menyebutkan ya sihir, sebelum menyebutkan dosa, membunuh dan seterusnya, yang paling pertama kali Allah sebutkan adalah dosa atau larangan kesyirikan. Juga menunjukkan bahwa tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Dan sebaliknya kesyirikan adalah larangan yang paling besar, bahwa kesyirikan adalah pembatal amal. Kesyirikan adalah pembatal amal. Allah Azza wa Jalla berfirman, bahkan Allah berfirman kepada nabinya. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, dan juga kepada orang-orang sebelummu, lain asyrakta, sekiranya engkau melakukan kesyirikan, layahbatanna amaluka, sungguh akan batallah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ikhwan fillah rahimakumullah, juga menunjukkan bahwa kesyirikan adalah larangan terbesar, dan sebaliknya tauhid adalah perintah yang paling utama, bahwa kesyirikan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dia adalah dosa yang tidak diampuni. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni kesyirikan kepadanya dan akan mengampuni dosa yang lain kepada siapa yang dikehendaki. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh ya membawakan ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah,
dan jangan kalian lakukan kesyirikan kepadanya sedikit pun. Beliau bawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perintah Allah yang paling utama dan sebaliknya kesyirikan adalah larangan yang paling besar. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pesan kepada kita semua ketika kita mengetahui bahwa tauhid adalah perintah Allah yang paling besar, kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar, supaya kita menjadikan dakwah tauhid sebagai dakwah prioritas. Supaya prioritas utama dari dakwah kita adalah mengajak umat manusia kepada mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan ketahuilah bahwasanya ya, manusia di zaman kita ini banyak terjadi di tengah-tengah mereka kesyirikan. Dan sebagai seorang dai dia adalah seorang dokter. Dokter yang akan mengobati penyakit mereka. Ketika penyakit yang banyak dan itu adalah penyakit berat, maka itu yang didahulukan, yaitu mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, mengobati supaya ya penyakit-penyakit kesyirikan ini hilang. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hal kedua, ketika kita mengetahui bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi, maka ketahuilah bahwa bisa jadi jalan dakwah tauhid itu akan mendapatkan sebagian dari ujian-ujian yang pernah didapatkan oleh para nabi dan rasul. Ketika kita melihat misalkan Nuh alaihissalam dan tantangan yang dihadapinya, Ibrahim alaihissalam sampai dibakar, kaumnya mengumpulkan kayu bakar dan ia dilemparkan ke dalamnya. Zakaria ya digergaji, dibelah. Yusuf dibuang, dijual dengan harga yang murah, kemudian harus mendekam dalam penjara sekian tahun. Kemudian kita melihat kisah Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau menghadapi ya ujian dan berbagai cobaan, bahkan menghadapi boikotan, semua itu tidak lain karena mereka ada pada jalan dakwah. Maka ketika kita melihat hal tersebut, supaya kita pun bersabar ya di dalam menyampaikan dan di dalam mendakwahkan tauhid ini, dan berusahalah supaya cara kita di dalam berdakwah, metode kita di dalam berdakwah adalah cara yang terbaik ya, karena tauhid ini berat. Mengajak orang untuk meninggalkan kesyirikan adalah sesuatu yang berat. Maka jangan tambah berat beban materi dengan jeleknya atau buruknya cara kita di dalam menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad ya, memberikan cahaya kepada kita tentang hakikat dari agama ini ya, mana yang harus kita prioritaskan di dalam belajar agama yang mulia ini. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.